Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk belajar, learning, praktek, try, harus praktis. Kenapa? Karena dengan kita belajar lalu praktekkan, maka kita bisa mencapai titik yang namanya unconscious kompeten. Ketika kita belajar, ada beberapa tahapan, seperti orang sedang berlatih sepeda. Ada beberapa tahapan sampai dengan dia benar-benar menjadi mahir. Tahapan yang pertama, orang dalam posisi unconscious incompetent. Anda bisa bayangkan, ketika ada seorang anak yang umurnya kira-kira 6 tahun, dia baru akan belajar di sekolah dasar. Dari mulai TK, dia akan beranjak ke sekolah dasar di umur ke-7 nanti. Dia hidup dengan lingkungan di pegunungan yang tidak memungkinkan menggunakan sepeda karena jalannya naik turun, rumah dengan tetangga juga atas dan bawah, jalannya sempit-sempit, penuh dengan pohonan, tebing, jurang, yang itu tidak dimungkinkan untuk belajar bersepeda. Anak ini tidak tahu kalau memerlukan sepeda dan dia bisa menggunakan atau mengendalikan atau menaiki. Dia benar-benar unconscious, dia tidak menyadari kalau bersepeda suatu saat akan penting karena di lingkungannya semuanya berjalan kaki. Dan dia tidak bisa bersepeda, dia inkompeten dalam hal melakukan proses bersepeda. Tahap ini dia berada di dalam unconscious incompetent. Dia tidak menyadari sebuah kebutuhan skill tertentu, dia tidak menyadari keilmuan tertentu, dan dia dalam posisi tidak ada hubungannya, dia merasa nggak ada kaitannya. Setelah anak ini belajar SD, masih di lingkungan yang sama, dia kemudian lulus sekolah dasar, dia mulai masuk ke sekolah SMP. Karena dia sudah sekolah di kelas SLTP di SMP, dia mulai pindah ke kota kecamatan. Yang di kota kecamatan secara otomatis biasanya lebih maju. Ada jalan-jalan yang sudah cukup bagus, sepeda sudah banyak tersedia, orang sudah ada mengendarai sepeda motor, dan itulah kondisi lingkungan yang ada. Si anak tadi, anak SD tadi yang dari pegunungan lalu masuk di tempatnya SMP. Ketika dia datang ke SMP, dia mulai berpikir di sana, oh ternyata ketika dia tinggal di rumah kos yang dia tinggal sampai ke sekolah, kalau menggunakan sepeda ternyata lebih cepat, lebih mudah, hemat energi, dan lain-lainnya. Banyak sekali manfaatnya. Anak tadi dari kondisi unconscious incompetent waktu tinggal di pegunungan, sekarang tinggal di kota kecamatan, sudah mulai conscious incompetent. Dia mulai conscious menyadari kalau ternyata dia bisa bersepeda itu menjadi penting, tetapi dia inkompeten karena dia belum bisa bersepeda. Dia belum mampu mengendalikan sepeda. Dia pinjam ke tempat temannya bersepeda untuk minta dilatih supaya bisa bersepeda. Dia bisa mengendarai sepeda, akhirnya dia belajar sedikit demi sedikit dan dia bisa bersepeda dengan hati-hati. Entah berapa kali roboh, berapa kali jatuh, dia bangkit lagi, bangun lagi dan belajar sampai dia akhirnya bisa bersepeda dengan pelan, masih menggunakan kontrol yang sangat kuat. Kapan harus belok, harus mikir dulu, kapan harus dikayu, harus mikir dulu, menjaga keseimbangan dan lain-lainnya. Dia dalam posisi sekarang ini bisa bersepeda tetapi belum mahir, tetapi dia sudah tahu manfaatnya, dia bisa bersepeda, cuman dia skillnya belum mumpuni. Pada posisi ini dia berada dalam posisi conscious kompeten, mampu tetapi masih dengan kontrol total pikirannya, kesadarannya, sehingga belum dalam kondisi mahir. Setelah itu dia meneruskan belajar lagi di kelas 2 SMP. Dia sudah mahir bersepeda, sudah bisa los stang dengan stang 1, bahkan bisa tanpa disetang sesekali, dia bisa bergaya dan lain-lain sepeda, bisa jumping, bisa masuk ke trotoar dan lain-lain. Di posisi itu dia sudah dalam posisi unconscious kompeten. Kompetensi dia, skill dia sudah sampai dengan tahapan mahir. Dia bisa melakukan sepeda tanpa mikir, dia bisa melakukan sepeda tanpa harus berpikir di mana gayuhnya, di mana harus mendayung, kemana beloknya, dia menjaga keseimbangan seperti apa. Dia bahkan lewat jalan yang kecil, lewat trotoar yang kecil, bahkan dia sudah bisa melewati dengan luar biasa. Ada tahapan dalam setiap proses belajar sampai dengan kita skill, ada dari mulai unconscious incompetent, kompeten, conscious, sampai dengan di tahap yang keempat bisa sampai di unconscious competence. Kita banyak sekali keahlian kita yang di dalam taraf unconscious competence.
Dari mulai kita berjalan, kita berlari, kita berlompat, kita bersepeda, naik sepeda motor, mengendarai kendaraan, menulis, tanda tangan, semuanya sudah kita menguasai dalam kondisi unconscious kompeten, alias skill yang kita kuasai bisa kita lakukan tanpa mikir. Apapun yang kita kuasai sudah kita bisa melakukan tanpa mikir. Kita sudah tahu persis bagaimana sisi mengatur kualitas, bagaimana kalau itu melakukan cek benar atau salah tindakannya, dan lain-lainnya. Sehingga ilmu apapun yang terbaik kalau itu sebuah skill, maka menjadi skill yang unconscious kompeten. Terus belajar, terus praktek, terus lakukan sampai unconscious kompeten. Anda dalam kondisi mahir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.